surah ini Aisyah mengatakan saya masih melihat sisa-sisanya. Padahal Aisyah itu jauh lebih muda daripada Nabi. Nah ini Aisyah ya sempat melihat di kota Mekah itu banyak yang jadi pengemis orang-orang ini. Ya, jadi hidup jadi pengemis. Di sisi Ka'bah mereka minta-minta. Ada tanda-tanda habis kena batunya itu. Ada yang telinganya hangus, ada yang pokoknya begitu badannya, ada yang hilang tangannya dan sebagainya. Abrahah sendiri, pimpinannya Abrahah sendiri itu kan tidak mati di situ. Jadi Allah ingin memperlihatkan ya. Jadi kan tadi nanti kita ceritakan. Jadi mereka datang itu semua kabilah-kabilah yang dilewati diperangi. Nah nanti setelah kena ini Abrahah itu pulang, Pak. Abrahah itu pulang dan anggota tubuhnya itu jatuh satu-satu. Jatuh satu-satu. Dia pulang ke Yaman itu. Sampai di Yaman mati. Ya, sampai di Yaman mati. Nanti sampai di Yaman baru mati. Jadi di perjalanan jatuh telinganya, jatuh hidungnya, jatuh pokoknya kulit-kulitnya jatuh, tangannya jatuh-jatuh sampai ke Yaman. Allah memperlihatkan ke orang-orang yang sudah diperangi tadi. Sampai ke Yaman. Wa kafallahu syarrahum, maka Allah ya cukup Allah yang membalas kejahatan mereka, wa radda kaidahum ya membalikkan tipu daya mereka fi nuhurihim. Wa qissatuhum ma'rufatun masyhurah, kisahnya ini sangat terkenal ya. Wa kanat tilka sanah allati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini kan tidak dibenarkan sama orang-orang Kristen. Ya, tidak diakui sama orang-orang Kristen. Ya, tapi cerita ini masyhur. Ya. Orang-orang jahiliyah ketika itu membuat syair-syair. Ya, itu membuat syair-syair dan syair-syairnya masih ada. Ya, syair-syair jahiliyah itu masih ada, menunjukkan kisah ini betul adanya, bukan karangannya Muhammad. Ya, dan ceritanya tersebar kemana-mana. Ya, inilah yang kemudian nanti kita sambung di surah berikutnya. Inilah yang kemudian menjadikan orang-orang Quraisy itu sangat terkenal di mana-mana sehingga tidak ada yang berani mengganggu mereka. Ya, itu nanti dibahas di surah Quraisy. Makanya sebagian ulama mengatakan surah ini bersambung dengan surah Quraisy. Ya. Wa kanat tilka sana, dan tahun itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebagian mengatakan ya, sekitar 50 hari ya. Setelah itu kemudian Rasulullah lahir. Fasarat min jumlati irhasati da'watihi wa adillati risalatihi falillahil hamdu wasyukur. Maka ini menjadi bagian awal persiapan dakwah Rasulullah. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya kan sudah tidak ada yang berani mengganggu orang-orang Quraisy. Tidak ada yang berani mengganggu orang Quraisy. Kemudian orang Quraisy di mana-mana terkenal, Pak, gara-gara kisah ini. Sehingga apapun kejadian di Quraisy, di Mekah itu langsung tersebar. Nah, disitulah Allah kemudian menurunkan seorang nabi, sehingga nabi itu terkenal di mana-mana. Ya. Baik. Jadi sebenarnya kisahnya ini itu berawal dari kisah yang ada di surah apa itu? Ashabul Ukhdud. Qutil ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Surah apa itu? Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Ya, qutil ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Jadi kisahnya itu ada seorang raja namanya Yusuf Dzunwas. Namanya siapa? Yusuf Dzunwas. Itu memimpin Yaman di Himyar. Ya, Yaman. Ya. Kemudian sebagaimana biasanya yang namanya raja itu ada tukang sihirnya. Biasanya begitu. Yang namanya raja ada tukang sihirnya. Kebetulan tukang sihirnya Dzunwas ini sudah tua, harus ada penggantinya. Ya, ini ceritanya panjang ya, tapi kita singkat-singkat saja. Jadi harus ada penggantinya. Maka tukang sihir ini minta sama raja untuk dicarikan anak muda yang bisa diajari, ya, yang bisa diajari untuk menggantikan nanti jadi tukang sihir raja. Maka diadakanlah seleksi. Singkat cerita dapatlah seorang pemuda dari kampung sebelah. Ya,
Maka pemuda ini tiap hari ke istana untuk belajar sihir. Tiap hari, sampai suatu ketika Allah mempertemukan orang ini dengan seorang rahib. Jadi Yusuf Dzunnuwas ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Agama yang resmi ketika itu agama apa? Agama Nasrani. Ini kan sebelum Rasulullah. Jadi agamanya Nabi Isa yang resmi. Nah, Yusuf Dzunnuwas itu mengusir orang-orang yang bertauhid ketika itu. Ya, jadi agama yang resmi di sisi Allah ketika itu agama Nasrani. Diusir semuanya, dimusuhi. Nah, anak muda ini dipertemukan oleh Allah dengan seorang rahib. Ya, kalau kita sekarang ustadznya lah gitu. Ustadznya Nasrani, dia sembunyi kan, dipertemukan sama Allah. Kemudian diajari tauhid. Ya, singkat ceritanya begitu ya. Diajari tauhid. Ya. Kemudian diajari juga pengobatan. Diajari juga pengobatan. Nah, apa yang diajarkan sama rahib ini bertentangan dengan apa yang diajarkan tukang sihir, karena satu tauhid, satu syirik, kan begitu. Maka anak muda ini belajar, ya singkat cerita, belajar kepada tukang sihir, belajar juga sama orang tadi, ya rahib tadi, sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi, diajari alasan kalau terlambat datang, nanti alasanmu begini, alasanmu begini. Sampai suatu ketika anak muda ini mau pergi ke istana, ketemu dengan binatang yang sangat besar di jalanan, sehingga orang-orang tidak bisa lewat. Ya, maka anak muda ini bilang, saya akan melempar binatang ini, ya, dan saya membuktikan siapa yang benar. Apakah dukun itu yang benar atau rahib itu yang benar? Ya. Kalau saya lempar ini dengan bismillah dan dia mati, maka yang benar adalah rahib. Akhirnya diambil batu, dilempar bismillah. Lempar, mati itu binatang. Akhirnya dia mengatakan kalau begitu yang benar adalah sang rahib. Karena memang agama tauhid ketika itu, agama resmi di sisi Allah. Akhirnya ikhwati fillah azanallahu iyyakum, berjalanlah seperti itu. Kemudian anak muda ini mengobati orang-orang. Ya, mengobati orang-orang, karena tadi diajari ilmu pengobatan sama rahib tadi ya, sama ustadz tadi diajari ilmu pengobatan. Akhirnya sebelum mempraktekkan ilmunya, karena rahib ini takut ya akan dibunuh ya. Rahib ini bilang, kalau ada yang bertanya kepadamu siapa yang mengajarimu, jangan sebut-sebut saya ya, jangan sebut-sebut saya. Ini juga anak muda, kalau dia menyembuhkan orang, dia bilang sama orang, kalau ada yang tanya siapa yang kasih sembuh kamu, siapa yang mengobati kamu, jangan bilang-bilang bahwa saya yang mengobati. Ya, sampai suatu ketika salah satu penasihat raja, penasihatnya Yusuf Dzunnuwas, itu dekat sekali dengan Yusuf Dzunnuwas. Ya, kalau dia duduk, dia tempatnya di samping tuh. Ya, ini orang buta. Ya. Kemudian disembuhkan sama anak muda tadi, disembuhkan, sembuh. Nah, ini yang kasih bocor nih. Ya. Akhirnya raja kaget, kenapa sembuh matamu? Kok bisa kamu melihat? Siapa yang kasih sembuh? Nah, bilang Allah yang kasih sembuh. Yusuf Dzunnuwas ini mau disembah, ya? Dia mau disembah, tidak boleh ada yang disembah selain dia, ya? Atau dia tidak mengakui agama tauhid. Ya, tidak mengakui agama, padahal dia Yahudi ya. Maka dipaksa, siapa bilang siapa, kalau tidak kamu dibunuh. Akhirnya disebutlah bahwa yang menyembunyikannya adalah anak muda tersebut. Ya, anak muda tersebut disebut bahwa dialah yang menyembuhkan. Ya, singkat cerita dapat semua, dapat juga rahibnya, karena dipaksa akhirnya dibunuh. Terakhir yang mau dibunuh adalah anak muda ini. Ya, anak muda ini mau dibunuh. Kenapa? Karena dia mendakwahkan tauhid. Jadi dia mengobati, ini juga salah satu yang biasa dipakai ikhwan-ikhwan kita ya. Penjual-penjual herbal gitu kan. Ya. Sambil berdakwah sambil jual herbal gitu, sambil berbekam. Ini bagus juga ini. Ya, sambil bekam orang, sambil cerita itu semua penyakit datangnya dari Allah gitu kan. Akhirnya banyak yang taubat gara-gara apa? Bekam kan gitu. Iya. Alhamdulillah. Maka seperti itu dia dakwahkan tauhid. Maka marah raja ini. Marah.
Ya, rajanya jadi marah. Akhirnya anak muda ini mau dibunuh. Ya, karena sudah meresahkan. Agama yang sudah dihilangkan dari Yaman dimunculkan kembali. Agama Nasrani. Apa yang terjadi, ikhwan? Raja memerintahkan pasukannya untuk membawa anak ini ke tengah laut untuk ditenggelamkan di lautan. Pasti antum sering dengar ini cerita ya, tapi kita ulang lagi, tidak apa-apa. Nah, dibawalah anak muda ini ke tengah lautan, kemudian mau ditenggelamkan di sana. Walhasil ternyata Allah menenggelamkan pasukan-pasukan itu dan menyelamatkan anak muda ini. Anak muda ini kembali, masuk lagi di istana. Kaget raja, terbangkai. Kenapa kau tidak mati? Nah, dia bawa dia naik ke gunung, jatuhkan dari atas gunung yang paling tinggi. Maka dibawalah dia sama pasukan naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung Allah mengguncang gunung itu sehingga semua pasukan itu jatuh. Anak muda tadi tidak jatuh, masih hidup. Maka dia pun turun, kembali lagi. Anak muda ini mengatakan, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan cara yang saya ajarkan. Apa itu? Dibilang salib saya, ya kan agama Nasrani. Salib saya, kemudian panah saya dengan anak panah saya sendiri, dan mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Dan ketika melakukan eksekusi, kumpulkan semua orang di negeri ini. Itu syaratnya. Kalau tidak begitu, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Ya. Akhirnya dikumpulkanlah semua orang di satu lapangan. Kemudian betul dilakukan tadi, disalib, kemudian dipanah dengan mengucapkan Bismillah. Saat cek mati. Akhirnya apa yang terjadi? Semua orang yang menyaksikannya beriman kepada Tuhannya anak muda itu, yakni Allah. Kalau begitu Allah yang benar. Allah yang benar. Semua orang masuk Nasrani. Semua orang masuk agama Nasrani. Ya. Akhirnya Yusuf bin Nuwas marah. Maka dibuatlah apa? Parit yang sangat besar, kemudian ditaruh kayu bakar di situ dan dinyalakan api. Semua yang tidak mau masuk Islam, semua yang tidak mau kembali ke agama yang lama, tidak mau kembali ke agama Yahudi atau agama nenek moyangnya, maka akan dibakar. Nah, disitulah Allah menurunkan ayat qutila ashabul ukhdud. Ya, terlaknatlah ashabul ukhdud. Ya, an-nari dzatul waqud. Api yang dibakar dari kayu-kayu yang besar, idhum 'alaiha qu'ud. Jadi itu mereka punya tempat kayak apa? Kalau kita sekarang bilang tribun ya. Di tempat-tempat itu ada kursi, tribun kan namanya itu. Ada kursi yang bersusun dan mereka menonton di situ. Mereka menonton orang-orang muslim dibakar. Makanya Allah marah sekali. Ya, an-naridzatul waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya, dan mereka menyaksikan orang-orang beriman yang dibakar sambil ketawa-ketawa, sambil senang-senang. Semua itu dibakar kecuali satu orang. Ada satu orang yang lolos, Pak, melarikan diri ke ke Roma, ke Syam, ya. Melarikan diri ke Syam apa Roma? Ya, ke Syam kalau saya nggak salah. Di sana ada kerajaan Nasrani. Ya, ke Roma ya, ke Roma. Di sana ada kerajaan Nasrani besar. Ya, inilah yang melaporkan keadaan orang-orang Nasrani yang dibakar hidup-hidup. Sehingga raja marah, ya, Hercules marah. Kemudian memerintahkan kerajaan yang paling dekat untuk membunuh Yusuf bin Nuwas. Dan yang paling dekat dengan mereka itu adalah Habasyah. Rajanya namanya siapa? Najasyi. Ya, Najasyi itu artinya raja. Ya. Najasyi itu artinya siapapun yang naik jadi raja maka dia disebut Najasyi, sama dengan Sultan Hamengkubuwono ya. Siapapun yang naik jadi sultan maka dia disebut Hamengkubuwono. Baik. Maka Najasyi mengutus 2 panglima terbaiknya untuk invasi ke Yaman, ya, menyerang Yaman dan menaklukkan Yaman. 2 panglima terbaiknya ini satu namanya Abrahah, kita kenal semua Abrahah, yang satu namanya Aryat atau Arius, ya, Aryat atau
Arius. Inilah ya, dua panglima ini, panglima besarnya diutus. Maka dalam waktu singkat Yaman dikuasai. Yusuf bin Nuwas dan keluarga-keluarganya dibunuh semuanya. Meskipun ada yang tersisa. Nanti ini yang tersisa ini yang kemudian menggulingkan kembali Abraha. Ketika Abraha datang dalam keadaan mati, maka ya, ceritanya seperti itu. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, akhirnya dikuasailah apa? Yaman itu oleh Abraha dengan siapa tadi? Aryat. Ya, Abraha dan Aryat. Iya, namun karena yang menjadi pimpinan ada dua, sehingga terjadilah konflik antara Abraha dengan Aryat, perang. Pasukannya Aryat dengan Abraha perang. Kemudian Aryat ini bijaksana. Ya, Aryat bilang, wahai Abraha, tidak usah kita berperang. Ya, karena pasukanmu dengan pasukan saya bersaudara. Ya kan? Sudah, jangan libatkan mereka, kita saja yang duel. Ya, jadi mereka duel berdua, dinonton sama pasukan-pasukannya. Akhirnya diduel lah mereka. Abraha kena pedang, tersabet mukanya pedang. Ya, akhirnya dia curang, dipanggil anggotanya ini muncul, dipenggal kepalanya Aryat. Jadi curang Pak, menang karena curang. Penggal kepalanya Aryat mati. Mendengar kisah ini, Aryat ini adalah panglima yang sangat disayangi oleh Najasyi. Mendengar ini Najasyi jadi marah. Akhirnya Najasyi mengirimkan kabar bahwa saya akan ke Yaman dan menginjak-injak kepalanya, ubun-ubunnya Abraha di tanah Yaman. Mendengar itu Abraha marah, takut. Bahaya ini kalau raja datang. Ya, akhirnya Abraha takut. Abraha kemudian membujuk siapa? Najasyi. Dikirimkan puluhan peti emas. Karena Yaman tuh kaya. Dikirimkan puluhan peti emas. Salah satu petinya itu isinya adalah pasir atau tanah dari Yaman. Taruh di situ. Kemudian Abraha diambil rambut yang ada di ubun-ubunnya, dipotong, baru ditaruh di situ. Ya, jadi ini peti isinya pasir atau tanah, kemudian rambut ubun-ubunnya ditaruh di situ, kemudian ditulis surat. Ya, ini adalah kamu tidak usah datang ke Yaman, Ya, ini adalah hadiah untukmu, puluhan peti emas, dan injak-injaklah kepala saya di sini. Inilah kepala saya. Ya, diinjak-injak kepalanya di situ. Ya, maksudnya rambutnya tadi, ini rambut ubun-ubun saya, silakan injak-injak. Tidak usah ke Yaman. Kemudian sebagai persembahannya kepada Najasyi, dia saya akan buatkan Anda bangunan termegah di dunia. Ya. Akhirnya dibuatlah kanisah, gereja yang cantik sekali. Dibuat gereja yang cantik sekali, tinggi sekali. Ya, disebut Qulais. Ya, Qulais itu dari kata Qolansua. Qolansua itu songkok perang. Ya. Songkok perang. Ya. Kenapa disebut Qulais? Karena kalau orang lihat ujungnya jatuh songkoknya, saking tingginya, Pak. Ya. Megah sekali. Dan salah satu tujuan Abraha membuat ini adalah untuk mempengaruhi perekonomian dunia. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan sekalian, Ka'bah itu sebagaimana yang disebutkan, itu adalah tanah yang wadin ghairi dzi zar'in. Ya kan? Lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tapi di situ orang hidup. Perputaran ekonomi di kota Mekah itu terputar sangat baik. Ya, kenapa? Karena orang datang berhaji. Jadi haji itu sudah ada memang sebelum syariatnya Rasulullah. Ya, orang datang berhaji, ya karena banyak yang datang, banyak yang jualan, kan begitu. Kalau banyak yang datang, banyak yang jualan. Jadi orang di situ datang sambil berjualan, sambil jual beli di kota Mekah. Sehingga perekonomian di kota Mekah itu sangat baik. Nah, ini yang mau dialihkan oleh Abraha ke Yaman, sehingga dibuat itu Qulais.
Ya, dia mau orang-orang datang untuk beribadah ke situ sebagai ganti orang datang ke Mekah. Tidak usah ke Mekah, apa gitu di Mekah itu batu-batu saja ditaruh begitu, susunan bata yang tidak cantik. Sementara Quraisy ini terbuat dari, ya, didominasi oleh emas. Ya, maka hitung-hitungannya itu tadi saya bilang ya, dia arsitek gitu. Hitung-hitungannya, ya, hitung-hitungannya ini pasti orang datang banyak ke sini. Akan tetapi apa yang terjadi? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, orang-orang Quraisy marah. Orang-orang, wah, masa mau dialihkan ke sana orang? Maka datanglah beberapa orang Quraisy, ya, disebutkan beberapa riwayat ada yang berak di dalamnya, ya, ada yang kemudian dibakar. Akhirnya Abraha marah. Apa kata Abraha? Demi Allah, saya akan mencongkel Ka'bah. Nah, inilah ceritanya mulai dari sini. Maka dikumpullah pasukan, ya, kita kembali ke cerita yang tadi, kemudian diambil satu gajah yang besar namanya Mahmud, dibawa ke sana, pasukan yang sangat besar, ya. Sampai di sana, ya, ada kisah yang sangat menakjubkan itu, yang sangat masyhur, karena orang-orang sudah naik semua ke atas gunung, maka dijarah, kota Mekah itu dijarah, diambil. Termasuk yang dijarah 200 ekor untanya Abdul Muttalib. 200 ekor untanya Abdul Muttalib dijarah. Ya, jadi karena dia di situ dibikinkan singgasana yang sangat tinggi itu Abraha. Singgasana tinggi sekali. Ya, menunjukkan kesombongannya itu. Ya, tinggi sekali. Nah, turunlah siapa? Abdul Muttalib turun. Datang ketemu sama Abraha. Ya. Si Abraha tanya, itu siapa itu? Bilang, itulah pemukanya kaum Quraisy. Akhirnya Abraha turun, ya. Abrahanya turun. Dikira Abdul Muttalib akan minta supaya apa? Supaya Abraha tidak jadi menyerang kota Mekkah, sampai turun ke bawah. Abraha tanya, kenapa? Apa mau? Karena menghormati wibawanya siapa? Wibawanya Abdul Muttalib. Makanya dia turun dari singgasananya. Dia bilang, kamu mau apa? Dia bilang, kasih kembali ontaku. Kasihkan kembali untaku. Apa Nabi bilang Abraha? Aduh, kecewa saya. Saya kira kamu mau minta supaya saya tidak menyerang Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmiha. Saya ini pemilik unta, maka saya minta unta saya. Adapun Ka'bah, maka dia punya Tuhan yang akan melindunginya. Apa kata Abraha? Saya datang bijam'in la qibala lahu. Saya datang dengan pasukan yang tidak mungkin bisa ditahan oleh siapapun. Maka apa yang terjadi? Dikasih kembali untanya, dia naik ke atas dan mulailah serangan. Tapi ternyata si Mahmud ini, tahu siapa Mahmud? Siapa itu Mahmud? Gajah tadi, ya. Tidak mau, kalau maju tidak mau. Tidak mau dia. Tapi kalau membelakang, lari cepat. Ditarik lagi, tidak mau lagi. Tidak mau sekali. Sampai orang-orang kebingungan, ini bagaimana caranya ini? Si Mahmud lari terus ini. Sampai muncullah tadi burung-burung yang sangat banyak, ya. Dan terjadilah apa seperti yang kita telah ceritakan tadi. Ada satu pelajaran, ikhwan, coba antum perhatikan. Agama yang resmi tadi agamanya siapa? Agamanya penduduk Mekah atau agamanya Abraha? Coba. Agama yang resmi di sisi Allah ketika itu, agamanya orang Mekah apa? Kesyirikan, kan? Penduduk Mekah musyrik ketika itu. Nah, agamanya Abraha, agama Nasrani yang resmi ketika itu di sisi Allah, kan begitu? Nabi Muhammad belum diutus, belum lahir malah. Tapi siapa yang dilindungi oleh Allah? Justru orang Mekah. Di sini menunjukkan, ikhwan, meskipun antum muslim, kalau antum zalim, maka antum akan dihancurkan oleh Allah. Ya, bisa difahami? Negara muslim bisa dihancurkan oleh Allah gara-gara dia zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku, kata Allah, maka aku menjadikan kezaliman itu haram bagi kalian. Nah, ini hati-hati. Baik.
tadi Abu Roha pulang ya, sampai di sana dia meninggal. Kemudian ketika dia mati di mana? Di Yaman, keluarganya, sisa-sisa keluarganya Yusuf Dzunnuwas itu kemudian merebut kembali kekuasaan. Seperti itu. Nah, sekitar 50 hari setelah itu kemudian lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke surah berikutnya, pendek ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman liilafi Quraisy. Di sini ada huruf lam. Ya, sebagian mengartikan untuk atau karena kebiasaan Quraisy. Nah, kenapa ada di awal surah ada karena? Maka kata para ulama, surah ini berhubungan dengan surah sebelumnya. Maksudnya apa? Ya qala katsirun minal mufassirin innal jar wal majrur muta'alliqun bis surati allati qablaha. Jar wa majrur. Jar majrur itu huruf lam ya. Dan isim setelahnya itu jar majrur. Ini berhubungan dengan surah sebelumnya. Ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli quraisyin wa amnihim. Apa yang kami lakukan kepada pasukan bergajah itu untuk mempertahankan Banu Quraisy dan untuk keamanan Bani Quraisy. Ya. Jadi ini semua dilakukan Allah memang sengaja untuk mempertahankan Banu Quraisy. Apa ilafim? Apa kebiasaan mereka? Rihlatasy syita'i was-shaif. Baik. Li ajli Quraisy untuk keamanan Quraisy, wastiqamati masalihihim, dan untuk berkeberlangsungan kebaikan yang ada di dalam kota Mekah. Kenapa? Ya, karena di sini akan lahir seorang nabi, manusia yang paling mulia. Maka Allah melindungi Quraisy. Ya. Wa intizami rihlatihim fi syita'i lil Yaman wa fi shayfi lisyam. Dan ya, untuk mengatur atau untuk tetap terlaksananya rihlah mereka, perjalanan mereka fi syita'i lil Yaman, pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Ya, antum tahu siapa yang mempelopori perdagangan ini? Ya, kalau kita belajar sirah kita tahu ya, namanya Qusay bin Kilab. Ya, kakeknya Rasulullah SAW. Jadi Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr. Fihr inilah Quraisy. Fihr inilah Quraisy. Quraisy itu artinya apa? Ikan paus. Fihr itu artinya apa? Quraisy itu artinya ikan paus, karena dia punya kekuatan yang besar. Nah, keturunannya ini yang kemudian disebut dengan Banu Quraisy. Dan Banu Quraisy ini dari keturunan Kinanah. Kinanah keturunannya Adnan. Adnan ini keturunannya Ismail. Ya, jadi di situ ya, ini panjang ceritanya, tapi kita singkat ya. Sampai antum sudah ngantuk. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ikhwan, bahwa Nabi Ibrahim membawa Hajar dengan siapa? Ismail ke situ. Ya, Nabi Ibrahim membawa Hajar dengan Ismail ke situ, kemudian meninggalkan mereka. Ya. Kemudian datanglah orang-orang dari Yaman dan minta kepada Hajar supaya bisa tinggal di situ. Maka terjadilah percampuran antara Ismail dengan orang-orang Yaman. Tapi keturunannya Nabi Ismail itu kemudian terusir karena orang-orang Yaman ini panggil siapa? Saudara-saudaranya dari Yaman. Maka mereka terusir, terpencar-pencar. Ya, nanti pada zamannya Qusay bin Kilab, kakek kelimanya Rasulullah SAW, barulah Qusay ini yang mengumpulkan orang-orang Quraisy yang sudah terpencar-pencar, kemudian masuk kembali ke kota Mekah dan menguasai kota Mekah. Cerita singkatnya begitu. Ya. Nah, Qusay ini yang memiliki peran penting. Dia juga yang mempelopori perdagangan musim panas dan musim dingin ini. Musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Li ajli tijarati wal makasib. Fa ahlakallahu man aradahum bisu'. Maka Allah menghancurkan orang-orang yang menginginkan keburukan untuk orang-orang Quraisy. Wa 'azzama amral haram.
Dan Allah Subhanahu wa taala membesar-besarkan persoalan tanah haram, yakni diagungkan. Tanah haram itu dibuat menjadi mulia. Ya, kenapa? Ya, itu tadi. Sehingga setelah terjadinya peristiwa itu tanah haram itu menjadi sangat-sangat terkenal, sangat-sangat terkenal, sehingga apapun yang terjadi di situ ya itu menjadi viral, ya, menjadi viral. Termasuk nanti akan lahir seorang nabi, kemudian nabi itu menjadi viral. Hatta ihtaramuhum, sehingga penduduk bumi menghormati ya Banu Quraisy yang tinggal di Mekah. Walam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu. Nah, ini orang-orang Quraisy kalau mereka mengadakan perjalanan jauh, kan dulu banyak begal, Pak. Ya, banyak begal. Ya, di mana-mana itu ada begal, ya. Qati'ut Tariq namanya. Nah, tapi kalau ditahu bahwasanya itu adalah orang Quraisy, itu tidak ada yang berani ganggu, Pak. Wih, nanti kayak pasukannya Ki Abraha, kan gitu. Ya, Anda ada berani ganggu. Ya. Sehingga ekonominya, keamanannya Mekah itu terjaga, ekonominya juga terjaga. Ini coba lihat ini bagaimana skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Walihada amarahumullahu bisyukri. Oleh karena itu Allah memerintahkan orang-orang Quraisy untuk bersyukur. Apa mami? Masa kau tidak bersyukur, sudah dikasih yang begitu? Banyaknya itu dikasih kok, masa kau tidak bersyukur, kan? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabbnya bait ini, mengesahkan Rabbnya bait ini. Karena coba tanya sampai diri kalian, siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan Allah? Kan Anda mengakui bahwasanya tidak ada kekuatan yang bisa melindungi Anda dari pasukannya Abraha, tapi kenapa bisa dilindungi? Siapa yang bisa melakukan itu? Kecuali Allah. Orang-orang Quraisy itu Pak mengenal Allah. Ya. Siapa yang bisa? Kecuali Allah. Maka hendaklah kalian mengesahkan Allah, liwahiduhu wa yukhlisu lahul ibadah, dan untuk beribadah satu-satunya hanya kepada Allah saja. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sini Allah menyebutkan dua kenikmatan yang sangat besar. Ya, yakni Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka dan memberikan keamanan dari rasa takut. Dari dua kenikmatan ini mana yang paling besar? Nikmat bisa makan dengan nikmat keamanan. Nikmat keamanan. Maka nikmat keamanan adalah nikmat yang harus dijaga. Tidak boleh kita ganggu nikmat keamanan itu karena alasan-alasan yang kecil. Ya, tidak boleh. Alhamdulillah di negeri kita aman, Pak. Aman. Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Yaman, di Suriah, di Tunis, coba lihat, Pak. Mereka mau belajar begini, mana ada, mana bisa mereka mau belajar seperti ini. Kita enak sekali. Saking amannya sampai mengantuk, kan? Saking enaknya, amannya. Mereka jangankan mau belajar, mau sholat saja dalam keadaan apa? Domba-domba. Ada lagi suara pesawat. Coba, Pak. Kita ini amannya luar biasa. Ya. Maka kata para ulama, kalau ada domba diikat di padang rumput yang rumputnya gemu-gemu, tapi di depannya diikat juga serigala, maka domba ini akan mati karena dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan. Kenapa? Karena takut. Ya, padahal dia hidup di lumbung rumput, di padang rumput. Ya. Maka siapapun ahlus sunnah, siapapun salafi pasti mendakwahkan pada kaumnya untuk menjaga atau melakukan sebab-sebab terjaganya keamanan dan menghindarkan diri dari sebab-sebab fitnah yang bisa menghilangkan keamanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka keamanan dari rasa takut dan memberikan mereka makanan. Dan ini adalah min akbarin ni'amid diniyah ad-dunyawiyah al-mujibah li syukrillahi ta'ala. Dan ini adalah kenikmatan terbesar dunia yang seseorang harus bersyukur kepada Allah karena hal tersebut.
falakallahummal hamdu wasyukur ala ni'amik adh-dhahirah wal batinah. Maka untukmu lah wahai Allah segala syukur dan pujian atas kenikmatan-kenikmatanmu wahai Allah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa khassallahu ar-rububiyyah bil baiti li fadlihi wa syarafihi. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekhususan mengkhususkan penyebutan rububiyah Allah terhadap penguasaan Allah terhadap al-bait, yakni Baitullahil Haram, karena keutamaan Baitullah. Wa illa fahuwa rabbu kulli syai. Padahal meskipun Allah itu adalah Rabb bagi segala sesuatu. Baik, gimana? Lanjut? Lanjut atau istirahat, Ikhwan? Istirahat. Oke, kita istirahat saja ya, karena ini 2 bulan lagi nih baru kita ketemu ya. Baik, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.